Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To my student, good morning. How are you today? Okay. This morning, I will to give you matter about of how to say wish and hope. Okay. What about you? I hope you hearing don't be nice while you pray. Okay, are you ready? Okay, look at me. Everyone know how to say to wish and hope. Jadi gini ya, wish dan hope itu secara makna artinya sama, berharap. Ya, berharap. Wish juga berharap, hope juga berharap. Nah, sekarang apa yang menjadi perbedaannya? Ya, ada perbedaannya, yaitu penggunaan berbeda. Tapi biasanya kalau wish itu digunakan untuk mengharap sesuatu. Saya yakin semua orang pasti punya harapan, ya. Harapan ingin menjadi seorang sukses, harapan menjadi seorang guru yang baik, harapan untuk menjadi seorang miliarder dan lain sebagainya. Namun ada harapan yang tidak bisa diwujudkan dengan impianmu. Karena apa? Karena mereka tidak mau belajar dengan baik. Nah, supaya harapan itu bisa terwujud, nah maka kita menggunakan kata wish dan hope. Kita menggunakan kata sekarang wish, sama-sama ini artinya berharap, ya. Jadi wish juga artinya berharap. Hope juga berharap. Cuma polanya beda, ya. Harapan yang ini adalah kemungkinan impossible, ya, impossible to happen. Tetapi kalau hope ini bisa juga possible to happen. Kemungkinan bisa terjadi kalau ini tidak terjadi. Nah, untuk lebih jelas kita terangkan satu persatu penggunaan ini supaya nanti kamu saya beri soal bisa membuat bagaimana sih membuat wish dan hope itu. Oke? Are you ready? Okay, look at me. Kita menggunakan pola yaitu menggunakan wish dan noun. Ya. Ini dan noun ini kita menggunakan dengan menggunakan kata benda. Contohnya gini. Ya, I wish. Jadi saya berharap kamu, ya. Nah, saya berharap Anda sebagai kata bendanya, you are on your exam. Saya berharap kamu berhasil dalam ujian. Ya, harapan berdoa kamu, mendoakan teman kamu itu. Tetapi yang didoakan itu terkadang mereka berbeda. Bedanya apa? Tidak disertai dengan usaha. Ya, garis B, garis Y. Di mana itu kemauan, di tempat diri jalan. Tapi ini bisa terjadi, lulus bisa juga tidak. Semua itu tergantung pada orang itu. Nah, kita menggunakan wish plus kata benda dan kemudian di sini saya tulis I wish you luck on your exam. Oke, you understand? Ya, itu mendoakan kepada seseorang, orang lain ya, bukan diri sendiri. Kemudian kita menggunakan wish yang diikuti oleh infinitive yaitu kata kerja bantu yang pertama, atau bisa juga menggunakan be, ya. Nah, bagaimana Pak contohnya? Kita lihat beberapa contoh, mungkin ada enggak yang namanya Dewi? Ya, mungkin Dewi, ya mungkin Dewi. Nah, ini wishes, ya wishes ini. Kenapa kita menggunakan ini? Kita karena ini ada hubungannya untuk
simple present ya, to get. Nah, ini to get. Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan mungkin untuk ranking yang pertama ya, ranking pertama. Ya ini diikuti karena kenapa Dewi ini orang ketiga, maka kita menggunakan this, yaitu bentuk simple present. Nah, oke, paham? Kok beda-beda? Ya beda. Kita polanya ini menggunakan kata benda kalau kita menggunakan kata kerja pertama, yaitu to get, to first rank. Jadi Dewi berharap untuk mendapatkan juara pertama atau ranking pertama. Oke? Masih ada sebenarnya, masih banyak yang saya sampaikan. Intinya ada bisa juga kalau misalnya kok kemungkinan nggak terjadi, bisa Pak, ya bisa juga. Contohnya saya berharap bisa terbang, nggak bisa. I hope can fly, nggak bisa. Mungkin kita manusia malah masa kita bisa terbang. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau tulis ini biasanya digunakan untuk harapan yang kemungkinan tidak mungkin terjadi, yaitu impossible to happen ya. Nah, tetapi kalau hope ini kemungkinan bisa terjadi. Kenapa? Karena yang berharap diri kamu sendiri. Oke, sekarang kita lihat di sini ada hope to infinitive, bisa sama-sama berharap juga ya. Ini berharap, ini juga berharap, ini juga berharap. Nah, yang hope ini kita bisa I hope ya, I hope. Oke ya, I hope to be success ya, to be successful. Mungkin bisa juga saya berharap untuk menjadi, ini harusnya seorang ya, karena ini orang ini karena ini tidak ada kata kerjanya, langsung kita tubi. Saya berharap untuk menjadi seorang penyanyi yang sukses. Kemungkinan terjadi, ini bisa terjadi. Saya berharap untuk menjadi seorang penyanyi yang sukses. Harapan. Contohnya, kalau memang itu anak-anak itu memang dia bekerja dengan sungguh-sungguh, saya yakin bisa. Kemungkinan besar bisa terjadi. Karena apa? Karena ini mereka sudah tahu anaknya ini memang hobinya sudah menyanyi bagus dan pernah mengikuti beberapa kompetisi, sehingga pasti saya yakin dia itu pasti suaranya bagus dan mereka akan menjadi seorang penyanyi yang bagus juga. Nah, I hope to be successful singer. Oke, any question? Oke, benar. Nah, ini pola yang kedua, yaitu kita menggunakan hope dan that. Jadi kata sambung ya. Hanya ini kalau kita bisa membuat hal-hal yang lain, mungkin I hope, bisa juga I hope that you, nah, bisa juga I that you, bisa juga ya I that you will ya. Kebanyakan untuk hope ini biasanya menggunakan bentuk future tense, masa yang akan datang. Kan orang berharap. Contohnya gimana? Contohnya misalnya ya, teman kamu Dewi itu mau berlomba apa saja, lomba mungkin matematika atau English speech dan lain sebagainya. Pasti dia berharap karena dia sedang melakukan sesuatu yang akan dilakukan. Nah, maka yang kalimat yang pas kita menggunakan kata hope ya. I hope that, benar ya, I hope that you will be
mungkin ya dia menjadi bercita-cita menjadi seorang guru, ya otomatis kita doakan mudah-mudahan kita bisa have that real good ya teacher. In the future. Bisa, saya berharap bahwa Anda akan ya dan menjadi seorang guru yang baik di masa yang akan datang. Kenapa? Karena memang dia ini sekolah mungkin di bagian keguruan. Tergantung objek yang Anda ucapkan ini. Misalnya untuk mungkin lomba olimpiade tadi yang saya katakan matematika, mungkin olahraga dan lain sebagainya, kita sesuaikan dengan ucapan ya sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Itu jadi salah satunya. Selain itu juga Anda bisa mungkin ada juga misalnya ada Pak, ada juga bisa mungkin ya ayo mungkin ya I hope that apa? That my parent. Nah, my parent always poster ini always ya happy. Nah, karena orang tua itu dia bisa juga kita menggunakan ya. Saya berharap bahwa orang tuaku selalu bahagia. Harapan jelas anak yang baik adalah anak yang tahu kepada orang tua dan mendoakan kepada orang tua. Dan makanya kamu itu apalagi di masa pandemi ini kamu di rumah disuruh orang tuamu ya, disuruh orang tuamu jangan Anda bilang dan sebagainya. Lakukan Anda berdoa mungkin bisa. Kalau habis sholat apa Anda mendoakan orang tua Anda. Apalagi kamu ini seorang siswa madrasah endetik dengan religi. Maka dari itu sebagai bukti anak kepada orang tua Anda harus berdoa. Ya kita menggunakan harapan. I hope that my parents are always ya happy. Oke. You understand? Ya. Coba dilihat beberapa. Jadi inti dari pembicara saya penggunaan bagaimana cara untuk mengatakan atau sebuah ekspresi yaitu mengatakan this and good. Ya memang beda ya. Bedanya apa? Beda pola penggunaannya. Intinya jadi kalau wis itu biasanya sebuah harapan, keinginan yang disampaikan kepada seseorang, akan tetapi keinginan itu mungkin bisa tidak terjadi karena tidak sesuai dengan mereka yang dia inginkan atau impossible to have. Tetapi kalau hati ini jelas akan terjadi. Kenapa? Karena sebelumnya mereka sudah melakukan apa yang mereka inginkan dan cita-citakan. Nah itu namanya possibility to happen. Paham? Jadi kalau kamu saya suruh membuat yang jelas ya otomatis yang jelas kalau kamu disuruh mau dituangkan saya pikir demikian. Saya juga demikian. Saya berharap kalau kamu dituangkan misalnya siapa Tim ya semoga kamu berhasil ya atau bisa saya harap demikian. I hope so. Okay? I think enough about wishing, wish, and hope. Jadi ada dua kesimpulan, satu wish, kemudian hope. Kalau wish itu sebuah harapan, keinginan yang kemungkinan bisa terjadi dan tidak bisa terjadi. Tetapi kalau hope itu pasti akan terjadi dan kemungkinan besar hope itu harapan yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa?
karena mereka sudah persiapkan. Tetapi yang sering digunakan dalam hobi ini biasanya menggunakan future tense karena melakukan suatu kegiatan yang akan dilakukan yang akan datang. Oke? I think you know? Ya. Nah, sekarang yang the last lesson untuk yang terakhir yaitu bagaimana sih Pak cara menggunakan ungkapan selamat, expression of congratulation. Nah, jadi ungkapan congratulation ini ya perlu Anda perhatikan. Saya yakin ya di ungkapan congratulation adalah ungkapan yang digunakan untuk ini saya tulis nih, saya tulis digunakan untuk mengucapkan ya, mengucapkan. Sorry nih pada seseorang untuk congrat someone ini ya, someone ya. Ini achievement biasanya itu diucapkan kepada seorang yang mendapatkan prestasi ya atau mendapat kebahagiaan. Prestasi tadi bedanya kalau hobi tadi kan, kalau hobi itu kan baru akan berangkat kita berdoa doakan. Tetapi kalau ucapan congratulation ini adalah orang yang sudah melakukan sesuatu dan sudah berhasil dan Anda mengucapkan selamat. Oke? Paham? Understand? Oke. Nah, ya bagaimana Pak? Nah, sekali lagi bahwa congratulation itu diucapkan kepada seseorang yang telah mendapatkan suatu prestasi atau mendapat kebahagiaan. Tergantung objeknya apa itu nanti ya. Nah, ini ada beberapa ungkapan ya. There are some expression of the congratulation. Di antaranya adalah congratulation ini ya. Kalau kamu diberi ucapan selamat ya kamu otomatis jawabnya terima kasih, thank you. Terima kasih, jelas. Ya. Wow, biasanya kalau Anda kerja mungkin seorang guru ya atau teman kamu bekerja sukses bilang wow it's fantastic, wah betul kamu kerjanya, wow langsung it's very good of to say ya sangat baik Anda mengucapkan. Atau biasanya ada yang dengan gestur secara langsung, ada dengan secara tulis. Anda memberi ucapan itu terserah Anda, yang jelas dengan bahasa tulis bisa, dengan bahasa lisan juga bisa. Contohnya adalah congratulations on your success of mathematics atau you're the winner of mathematics. Anda juara mungkin Anda juara, the winner ya mungkin. Oh, thank you very much for saying so. Wah, terima kasih banyak atas ucapan. Nah gitu kan. Dongget pamane soalnya kamu diberi ucapan mosok kamu nggak balas ya maturnuwun ya terima kasih, semoga saya bisa mempertahankan prestasi saya ini. Jadi Anda bisa untuk menyampaikan kartu ucapan yang itu baik secara langsung atau secara tulis. Nah, saya contohin contohnya ya. Contoh, example. Sabrina, hi Dewi, you look so happy. Oh, is there anything special? Dewi bilang, hi Sabrina, I get an announcement, storytelling contest. I joined it lately. I won it. Sabrina, I'm so happy. Oh, Sabrina bilang, wow, that's so great, congratulations. Dewi bilang apa? Thank makasih. Sabrina, kamu kok kelihatannya senang? Ya senang. Sopo serah senang. Mungkin dapat hadiah juga bisa. Hadiah mungkin kamu nabung di BNI, ya. Kamu tiba-tiba dapat undian dan kamu mendapat sebuah hadiah mobil. Nah, kamu otomatis secara langsung dengan orang senang pasti bahagia, orang sedih. Karena sedih kayak ngantuk-ngantuk itu sedih. Kenapa? Mungkin tadi malam kamu begadang akhirnya, atau mungkin kamu nggak dikasih uang ibumu, kamu marah-marah. Nah, kalau itu jangan dibawa ke sini ya. Kamu harus so be happy. Jelas ini pertanda senang. Coba sing juara satu udah senang. Tapi mereka tadi, nah ini tadi juga ada randakan dengan yaitu materi hope and peace, beri harapan.
Biasanya dalam buku-buku itu yang sering muncul adalah kok jarang, itu jarang digunakan. Karena apa? Mereka kadang-kadang tadi kalau kebanyakan kalau wis tadi itu adalah impossible to happen, tetapi kalau hope ini adalah possible to happen. Jadi kemungkinan besar terjadi, kalau ini kemungkinan besar juga tidak terjadi. Makalah muncullah yaitu ucapan congratulation. Jadi bedanya ya, kalau hope itu ucapan diberikan kepada seseorang, mendoakan seseorang ketika orang itu mau melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Bisa lomba, ya, bisa mungkin melakukan pekerjaan yang sukses dan lain sebagainya. Pasti berdoa diharapkan. Otomatis temannya baik mendoakan kepada orang yang sedang melakukan suatu kegiatan yang sifatnya positif dan kegiatan itu ada hasilnya, yaitu mungkin dia nanti juara ranking atau juara satu dan lain sebagainya. Makanya lahirlah kata-kata congratulation. Jadi congratulation itu adalah ungkapan yang diberikan kepada seseorang yang telah mendapat prestasi atau mendapatkan kebahagiaan. Paham ya? Jadi Anda bisa you can different of using the wish, hope, and congratulation. Okay? I think might be any difficult word atau mungkin ada kesulitan, Anda bisa kontak-kontak dengan saya ya. Mana yang kurang jelas tanyakan. Jadi untuk bab ini kita bicara antara wish, hope, dan congratulation. Oke? Jadi bisa tahu ya. Jadi kalau orang mau melakukan suatu kegiatan yang akan dilakukan dan orang itu menggunakan hope, dan kegiatan itu sudah mendapat hasil yang pasti, apa sajalah kita ucapkan selamat. Oke? Ya. Oke. I think enough. Please to try make of the dialogue. Ya. Tolong buat dialog aja. Dialog itu ada kata yaitu mana yang menggunakan hope dan mana yang menggunakan congratulation. Buatlah dialog dengan menggunakan kata wish bisa, menggunakan hope bisa, dan congratulation. Okay? I think enough. Maybe one of the student any difficult, the next day we meet again and thank you very much for your attention. Okay? Dan see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.